Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membuatkan video tentang bagaimana keadaan kandang di kandang ini, juga sekaligus ingin menggambarkan tentang bahwa kita itu bisa beternak di lahan yang relatif lebih kecil daripada kandang ini, atau hanya berposisi di belakang rumah saja, atau bahkan kita bisa beternak di rumah yang posisi rumah kita itu di komplek perumahan sekalipun. Nah, ini tampilan kandang. Ini saya sengaja membuat mundur sedikit agar kawan-kawan melihat bahwa posisi kandang ini tepat di samping rumah dan di belakang dapur. Nah, ini kandang. Untuk yang ini kandang indukan. Di sini ada 11 buah. Nah, ini kandang brooding. Ini satu kandang, ini satu setnya itu 4 tingkat. Nah, per tingkatnya itu 100 ekor. Nah, itu kita baru bikin kemarin. Waktu pengerjaannya 2 hari. Ini murah saja kemarin bikin. Alasannya kenapa bikin kandang murah, karena kita ingin memadatkan populasi di kandang kita, juga menyiapkan tempat brooding yang mencukupi untuk jumlah penetasan saat ini. Nah, untuk kandang ini kemarin hanya menghabiskan biaya sekitar 600.000 untuk 4 tingkat. Nah, ini belum selesai, tapi proses instalasi lampunya baru 2 kandang yang diselesaikan. Nanti kita ke sana. Nah, ini tampilan kandang di samping. Nah, kita akan lihat di mana posisi rumah. Nah, ini rumahnya. Nah, jadi rumah kita ini kita ngambil di komplek perumahan. Jadi posisi rumah kita ini di komplek perumahan, dan posisi kandang pun tepat di samping rumah. Nah, yang itu dapur, di kandang langsung. Jadi jaraknya itu tidak mencapai 2 meter. Nah, jarak antara dapur dan kandang indukan tidak mencapai 2 meter. Nah, agar kawan-kawan melihat, ini kondisi depan rumah kita, bahwa kita ini beternak di komplek perumahan. Nah, ini kondisi perumahannya. Ini rumah kita. Nah, untungnya kita kemarin ngambil memang sengaja di pojok agar bisa beternak dengan leluasa, juga aman dari mudah terlihat oleh orang lain. Aman di sini dalam arti entah itu pencuri dan lain-lain. Jadi kandang ini apabila dari depan dia tidak terlihat karena posisinya di samping dan di belakang. Nah, ini untuk kandang bagian samping rumah. Nah, apabila kawan-kawan melihat posisi kandang ini, apabila dari belakang rumah dia lebih rapat lagi. Nah, kita akan menuju ke belakang rumah. Ini kolam azolla patah, belum diperbaiki. Nah, ini adalah dapur. Ini adalah dapur. Nah, ini kandang indukan lagi. Kandang indukan ini jaraknya dengan dapur paling cuma 1 meter. Di belakangnya juga kandang indukan lagi. Nah, ini jendela dapur. Untuk kandang di belakang ini ada 12 buah. Nah, posisi kandang ini di belakang dapur. Saya berputar. Nah, ini dapur. Nah, apabila kawan-kawan melihat ke samping, di samping ini adalah rumah tetangga. Nah, itu rumah tetangga di samping itu. Ini tampilan dari dalam rumah. Nah, ini kondisi dari dalam rumah. Ini jendela dapur tadi. Nah, apabila kita keluar, kita akan melihat ini kandangnya. Jaraknya sangat dekat dengan dinding rumah, apalagi yang di sebelah sini. Nah, dekat sekali dengan dinding rumah. Nah, posisi kandang sangat dekat dengan dapur. Ini apabila video diambil dari jendela dapur. Nah, itu samping rumah.
saya akan mengambil lagi videonya dari samping rumah yang satunya, dari sisi rumah sebelah kiri. Nah, ini keadaan rumah kita di samping sebelah kiri. Samping kiri kita ini adalah rumah tetangga. Nah, itu kandang. Nah, ini kandang indukan 4 buah dekat dengan rumah, dan itu satu lagi sebelah sana. Nah, sedangkan ini rumah tetangga dekat sekali dengan kandang kita, jaraknya paling 1 meter atau 1,5 meter dari rumah tetangga. Jadi untuk kiat-kiatnya mudah saja untuk membuat kandang ini. Seperti kawan-kawan lihat, dia tidak mengandung lalat walau banyak feces di kandang, tapi dia tidak memancing lalat. Nah, makanya di kandang ini tidak banyak lalat terlihat. Nah, 2 poin atau 2 hal yang wajib dilakukan oleh kawan-kawan dalam beternak ayam skala rumahan yang posisi itu dekat dengan rumah. Kawan-kawan wajib memberikan pakannya dalam bentuk semi fermentasi. Nah, itu wajib karena dengan makan makanan semi fermentasi, pertama yang lebih sehat, yang kedua dia meminimalisir bau. Jadi bau kandang itu sangat minim dengan adanya fermentasi. Nah, yang kedua yang harus kawan-kawan ingat bahwa ayam itu kadang kurang bagus di dalam sistem penyerapan tubuh. Jadi kawan-kawan harus memberikan makanan yang membantu penyerapan. Nah, untuk di kasus ternak saya sendiri, saya hanya menggunakan jamu racikan sendiri. Jamu atau empon-empon yang kita jadikan campuran pada pakan dan campuran minumnya. Nah, kita hanya memberikan jamunya seminggu 2 kali saja, setiap hari Senin dan Kamis. Nah, apabila kawan-kawan tidak mengetahui resep jamu yang kita gunakan, silahkan saksikan pada video yang ini. Nah, itu jamu untuk ternak. Jadi apabila kawan-kawan memberikan 2 poin tadi, dijamin ayam itu akan lebih sehat dan kandang itu minim sekali bau. Termasuk indukan dia akan sehat karena jamu tadi membantu proses pencernaannya. Nah, ini kandang kita yang baru. Ini siang, kita matikan saja lampunya. Nah, ini kondisi kandang kita yang baru pun seperti itu. Ayam terlihat sehat. Nah, ini sudah dari kecil dia sudah meminum dan memakan makanan semi fermented serta diberikan jamu pada pakannya. Ini kandang brooding juga. Di sampingnya ada 3 tingkat. Yang ini 4 tingkat. Yang ini lagi 3 tingkat. Yang ini 4 tingkat. Nah, apabila kawan-kawan menyaksikan sampai ke kandang panggung pun dia tidak akan memancing lalat karena fesesnya sudah hampir mau terurai. Nah, ini kandang panggung, dia juga akan minim dari lalat. Pakannya sudah bersih, sudah habis dimakan, nanti jatah makan sore lagi. Apalagi untuk kandang-kandang yang jenisnya umbaran, dia jauh akan lebih tidak kotor, lebih bersih maksudnya, dan lebih terjaga dari lalat dan bau. Nah, apabila kawan-kawan ke kandang sini, kawan-kawan akan terkejut dengan keadaan kandang ini karena memang sedikit sekali baunya. Nah, ini jumlahnya 100 ekor. Ini tidak ada kematian sama sekali dari brooding. Jumlahnya 103 ekor, penuh masih 103 ekor. Cuma kemarin ada 4 ekor kita pindahkan ke samping kiri karena takutnya sakit gitu. Jadi kita isolasi, ternyata tidak sakit karena cuaca saja sangat ekstrim, hujannya jadi kedinginan. Tapi nanti dikembalikan. Nah, ayamnya sehat-sehat, ini masih ada sisa pakan yang belum dihabiskannya. Yang lainnya ini sudah kekenyangan. Nah, apabila kawan-kawan lihat pemboloknya besar-besar itu. Pemboloknya sampai seperti itu. Nah, ini efek dari pakan ini, pakan racikan yang diberikan empon-empon dan probiotik. Nah, ini pakannya racikan sendiri saja, self mix. Nah, ayam makan dengan lahap.
Padahal ini sudah kenyang-kenyang dia. Nah, itu kondisi untuk kandang ini. Nah, jadi kawan-kawan harus mengingat 2 poin itu untuk menjaga kandang kita dari bau amoniak, juga menjaga keharmonisan hubungan antar tetangga. Soalnya nanti kawan-kawan malah membuat tetangga ricuh dan marah apabila kandang itu berbau. Nah, padahal untuk kandang ini dia kapasitas penampungannya untuk jumlah kandang pembesaran saja. Untuk kandang pembesaran saja yang di sini sudah 400. Ini yang baru juga akan menampung 400. Di sana yang di samping kecil itu menampung sekitar 150 sampai 200 ekor. Nah, yang ini sudah 950 untuk kandang yang ini. Sudah 950 kandang penggemukan walau hanya umur dari 1 sampai 28 hari. Nah, sedangkan kandang di bagian dalam ini yang samping kanan seluruhnya adalah kandang penggemukan. Ini sudah menampung 300. Karena 3 tingkat per kandang kita masukkan 100 ekor ayam. Nah, untuk kandang yang itu 100. Jadi totalnya 400. Jadi di depan dari 950 ditambah 700, jadi 1650 ekor ayam bisa menampung kandang ini. Walau di kandang itu sedang kita gunakan untuk pembesaran indukan, bakal indukan. Jadi satu kandang terpakai, sisanya masih tetap aktif. Jadi kisaran 1500 ekor bisa menampung ini untuk pembesaran. Nah, dengan jumlah ayam sebanyak ini, sebanyak 1500 ekor, dia minim bau. Padahal apabila kawan-kawan lihat, ini kandangnya dalam keadaan becek karena hujan beberapa hari ini tidak ada panas, cuacanya baru hari ini yang panas dan kering. Nah, sedangkan indukan itu untuk penggemukan 1500-an, 1650 kalau semuanya terisi. Sedangkan untuk indukan ini dari kandang sini sampai sana, termasuk kandang yang di sini, dia menampung total keseluruhan 120 ekor lebih. Nah, jadi ayam di kandang ini jumlah ayamnya itu mampu menampung sekitar 1700 lebih ekornya. Tapi dia bisa beternak walau di perumahan. Nah, karena minim bau amoniak dan tidak memancing lalat. Nah, paling kalau apabila ada terlihat lalat biasanya sedikit atau hanya lalat BSF atau lalat kiriman dari ternak ayam broiler biasanya. Nah, lalu untuk kawan-kawan yang mau belajar beternak atau memiliki lahan yang sempit, nah saran saya tinggal membuat kandang seperti ini saja, 1 buah untuk brooding dan kandang panggung seperti ini, 2 buah untuk penggemukan. Itu sudah cukup untuk bisa estafet. Nah, untuk kandang ini 3x1 ada di video kita tentang kandang murah. Ini sudah bisa menampung 300 ekor. Jadi 2 buah kandang ini dan 1 kandang brooding sudah cukup. Jadi lahan yang dibutuhkan hanya sekitar 8x1 meter. Sudah cukup untuk membuat tempat penggemukan. Jadi di belakang rumah saja sudah bisa, nempelkan saja ke belakang rumah. Dengan catatan agar kawan-kawan tidak resah dengan baunya, kawan-kawan harus menambahkan probiotik dan empon-empon tadi ke dalam pakannya atau ransumnya. Nah, itu untuk video kita kali ini. Semoga ini bermanfaat bagi kawan-kawan yang ingin beternak tapi takut bau di kandangnya atau takut bau yang menyebabkan tetangga kita resah. Semoga semakin banyak peternak-peternak Indonesia yang mandiri dan bisa mengangkat ekonomi masyarakat di Indonesia. Itu saja dari saya. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.